Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Umar Fakhri Setiono, selaku moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan materi komputasi hijau yang berjudul Parallel Computing pada Green Computing, yang akan disampaikan oleh mahasiswa STI Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Para pembicara dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami berasal dari kelompok 2 pada penugasan mata kuliah komputasi hijau pertemuan ke-8 sebagai UTS. Kami di sini akan memaparkan materi terkait parallel computing pada green computing. Jadi kami di sini mempunyai 4 pembicara yang akan memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Lamsia Dwi Putra. Perkenalkan, nama saya Marsha Deva. Perkenalkan, nama saya Marsha Rayana Fauzi. Perkenalkan, saya Udina Renata. Dan perkenalkan, nama saya Peter Chan. Jadi kami di sini akan memulai pemaparan materi. Salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Next. Selanjutnya adalah arsitektur komputer paralel. Berikut ini adalah arsitektur komputer paralel menurut Flynn. Ada 4 macam model komputasi diantaranya. Yang pertama, SISD merupakan singkatan dari Single Instruction Stream. Single Data Stream yaitu komputer yang memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. SISD merupakan satunya model yang memakai arsitektur von Neumann yang mana hanya mengaplikasikan satu prosesor saja. Komputer yang mengaplikasikan SISD adalah UNIVAC, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP-1. Yang kedua ada SIMD. SIMD atau Single Instruction Multiply Data Stream, yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lockstep. Kelemahan dari model komputasi ini adalah ketika ada kumpulan data yang tidak dapat diolah dengan tipe komputasi yang sama. Contoh, komputer yang menggunakan model SIMD adalah ILIAC 4, MASPAR, Cray MP, Cray YMP, Thinking Machine CM2, dan Shell Processor GPU. Yang ketiga ada MISD, merupakan singkatan dari Multiply Instruction Stream. Single Data Stream yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. MISD memakai banyak prosesor dengan instruksi yang berbeda untuk mengolah data yang sama. Dikarenakan strukturnya, belum ada komputer yang benar-benar bisa menerapkan SIMD dengan baik. Yang keempat ada MIMD, Multiply Instruction Multiply Data Stream. MIMD yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Power 5, HP Compaq Alpha Server, Intel EI V2, AMD Opteron, Cray XT3, dan IBM BGL. Oke, next. Oke, yang berikutnya ada topologi jaringan komputer. Saluran interkoneksi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dapat memiliki berbagai topologi. Misalnya topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. 1. Topologi bus bisa dikatakan sebagai topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node atau komputer, dan pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan konektor T sebagai kabel end-to-end. Yang kedua, ada teknologi star atau bintang, merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Yang ketiga, ada topologi ring, merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip bentuk sebuah cincin.
Biasanya topologi ini hanya menggunakan local area network atau LAN untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Di sini bisa kita lihat ada speed up. Ada beberapa metrik yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja komputasi paralel. Misalnya waktu eksekusi, peningkatan kecepatan atau yang biasa disebut sebagai speed up, efisiensi prosesor dan memori serta biaya. Salah satu kinerja yang umum digunakan adalah speed up. Secara umum, speed up dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, absolute speed up dan relative speed up, yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada absolute speed up, mengukur peningkatan kinerja suatu program paralel dibandingkan terhadap program sekuensial yang memiliki waktu eksekusi paling singkat. Yang kedua di sini ada relative speed up, mengukur peningkatan kinerja yang diperoleh dengan menjalankan suatu program paralel pada sejumlah prosesor dibandingkan dengan program paralel yang sama yang dijalankan pada satu prosesor. Next. Kemudian selanjutnya ada teknik parallel computing. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan atau komputasi paralel, baik dalam komputer dengan satu prosesor maupun banyak prosesor. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Terdapat 3 teknik pemrograman paralel. Nah, yang pertama itu ada POV Ray atau Persistence of Vision. POV Ray adalah rendering engine 3 dimensi. Program ini menerjemahkan informasi dari file, teks internal, mensimulasikan suatu cahaya yang berinteraksi dengan objek dalam suatu scene untuk menghasilkan objek 3 dimensi yang nyata. Teknologi ini secara mendasar seperti membuat game 3D menjadi sangat realistis. Fasilitas yang menarik dari POV Ray ini adalah anti-aliasing. Apa sih anti-aliasing itu? Anti-aliasing adalah teknik yang membantu untuk membuang sampling error yang dapat menghasilkan citra lebih baik. Setelah menguraikan data input, POV Ray menguraikan semua piksel dari citra untuk proses render dan kemudian akan ditulis dalam sebuah file. Yang kedua ada MPI atau Message Passing Interface. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan programmer untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node yang kemudian masing-masing komputer tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan, diantaranya latensi dari jaringan yang lama, sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. Kegunaan MPI yang lain adalah pertama menuliskan kode paralel secara portable, kemudian menyediakan fungsi-fungsi untuk menukar pesan, kemudian mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, serta menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irreguler atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang terakhir adalah PVM atau Parallel Virtual Machine. Perangkat lunak yang memungkinkan sekumpulan komputer yang menjadi tampak seperti sebuah sistem komputer virtual yang besar dan dapat digunakan sebagai sebuah sumber daya komputasi. PVM dapat menangani semua pengiriman proses, konversi data, dan penjadwalan task secara message passing untuk sistem yang tidak kompatibel sekalipun. PVM memberi fasilitas untuk membuat sejumlah proses yang tidak tergantung dari jumlah prosesor. Setiap proses diidentifikasi menggunakan kode atau task ID dan dipetakan ke prosesor secara otomatis, atau dapat juga diatur oleh programmer. PVM sendiri telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Sekian pemaparan materi dari kami dan akan dikembalikan kepada moderator. Telah berakhir sudah pemaparan materi dari kelompok 2 terkait parallel computing pada green computing. Semoga materi yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Umar Fakhri, selaku moderator mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.